Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu, tanggal 26 Maret 2023, hari Minggu Prapaskah yang kelima, Sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita untuk kita baca dan kita renungkan dari Sabda Tuhan menurut Injil Yohanes, bab 11 ayat 1 sampai 45. Nah, dalam minggu kelima masa Prapaskah ini disajikan kepada kita kisah Tuhan Yesus yang menghidupkan kembali Lazarus yang sudah ada dalam makam selama 4 hari. Di tengah masa Prapaskah ini gereja sengaja menyajikan sabda Tuhan tentang Lazarus yang dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus supaya kita bisa belajar sesuatu dan mengusahakan laku tobat yang benar selama masa Prapaskah ini. Saudara-saudaraku, ketika kita berani mati oleh karena harapan untuk bisa tumbuh dalam iman akan Yesus yang sanggup menyelamatkan dan memberikan kebahagiaan kekal, maka kita akan mendapatkan kepenuhan hidup. Dalam Yohanes bab 11 ayat 25 sampai 26, Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Marta demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan Marta pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan bagi yang hidup maupun yang sudah meninggal. Kuasa keilahian Tuhan Yesus atas orang yang sudah meninggal dinyatakan dengan kemampuannya menghidupkan kembali Lazarus yang sudah mati di dalam makam selama 4 hari. Saudara-saudariku yang terberkati, mari kita berimajinasi, merenungkan situasi kita seperti situasi yang dialami oleh Lazarus. Di saat saya, Anda, dan kita semua mengalami kematian oleh karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, melihat keadaan keterpurukan, himpitan yang begitu kuat di dalam hidup kita, penderitaan yang bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita, kita merasa bosan, merasakan kepenatan, kekeringan hidup, dan hampa, kosong, hidup tidak ada artinya sama sekali. Itu adalah situasi di mana kita merasakan situasi kematian di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami situasi kematian dalam hidup kita, lalu ada suara dari luar diri kita, suara yang menggema di dalam hati kita, suara yang maha dahsyat dan menggetarkan jiwa, di mana suara itu mengatakan, mari keluar. Seperti suara yang ditujukan kepada Lazarus yang ada dalam kubur selama 4 hari. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 43 sampai 44, dikatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berdoa, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara-saudaraku, kita seringkali mengikatkan diri dan pasrah dengan rantai kecanduan, apapun itu. Obat-obatan. Kita seringkali pasrah atau mengikatkan diri dengan situasi yang tidak benar, hidup dalam suasana dan menikmati gosip, suka memfitnah, iri hati, prasangka, kebencian dan kemarahan yang tidak terkendali, yang situasi-situasi itu bisa mengubur kita dalam-dalam dalam lembah kuburan keputusasaan. Maka mari kita mau membuka hati bagi kuasa Tuhan Yesus
yang selalu ditawarkan kepada kita. Saudara-saudaraku, pernahkah Anda melihat dan mencermati lukisan Yesus berdiri di depan pintu sambil mengetuk? Lukisan itu dibuat oleh seorang seniman bernama William Holman Hunt, seorang seniman besar dari Inggris yang mengkhususkan dirinya untuk karya lukisan religius, di mana lukisan Yesus berdiri di depan pintu sambil mengetuk itu dibuat antara tahun 1851 sampai 1853. Setelah menyelesaikan lukisan Yesus mengetuk pintu, Hunt yang dikenal sebagai seniman yang santun dan rendah hati, meminta rekan-rekan seniman dan kritikus seni maupun kritikus lukisan untuk menilai dan mengevaluasi hasil karyanya. Hunt merasa masih belum puas dengan karyanya yang terinspirasi dari kitab Wahyu bab 3 ayat 20. Dikatakan demikian, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Nah, dari semua seniman yang hadir, tidak ada yang memberi penilaian buruk. Hampir semua seniman dan kritikus lukisan itu memuji hasil karya Hunt ini. Lukisan Yesus mengetuk pintu sudah sempurna. Dan Hunt ternyata masih tidak puas. Maka ia pun meminta kali ini seniman-seniman yang masih junior, yang masih muda untuk mengkritisi hasil lukisannya. Hingga akhirnya ada seorang seniman muda berhasil menemukan hal yang aneh dalam lukisan itu, di mana pintu yang diketuk Yesus ternyata tidak ada gagang pintunya. Menurut seniman muda itu, setiap pintu rumah pasti memiliki gagang pintu, baik dari dalam maupun dari luar pintu itu. Nah, para kritikus itu pun sepakat, inilah kesalahan fatal dalam lukisan Yesus mengetuk pintu. Kesalahan fatal yang dibuat Hunt ini bertahan hingga 50 tahun. Sebelum akhirnya Hunt memberikan penjelasan. Sekiranya tahun 1903, setelah lukisan tersebut dibuat dan menimbulkan polemik maupun kritik, Hunt muncul memberikan penjelasan yang mengejutkan semua orang. Bahwa ternyata Hunt sengaja membuat lukisan pintu tanpa gagang. Hunt menjelaskan demikian bahwa lukisan Yesus mengetuk pintu adalah sebuah lukisan refleksi. Pintu menggambarkan sebuah deskripsi kiasan, bukan pintu yang sesungguhnya. Yesus sedang mengetuk pintu hati, mengetuk pintu hati setiap kita manusia. Pintu hati hanya bisa dibuka dari dalam, sehingga tidak membutuhkan gagang pintu di luar. Artinya bahwa Tuhan Yesus selalu mengetuk pintu hatimu, pintu hati kita. Maka adakah kita membuka pintu dari dalam hati kita? Maka jika kita mau sembuh, saudara-saudariku yang terberkati, jika kita mau sembuh dan bebas dan ingin hidup penuh sukacita, maka kita bisa membuka hati. Kita izinkan Yesus mengunjungi tempat di mana kita terkubur dalam-dalam. Terkubur dalam-dalam dalam keputusasaan, dalam kekeringan hidup, akibat prasangka, dendam, amarah, kecanduan, dan iri hati. Kita perlu rahmat Allah yang bisa kita minta selama kita merayakan Ekaristi. Kita mohon rahmat Allah supaya Allah menerangi dan membebaskan kita dari kuburan keputusasaan dan kekeringan hidup, supaya kita mendapatkan ini hidup baru di dalam kasih-Nya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu nyata untuk kami.
kasih-Mu yang nyata untuk Lazarus yang Kau hidupkan kembali, mengajak kami untuk mau terbuka pada sapaan kasih-Mu yang penuh kuasa dan menyembuhkan. Kami mohon, berilah kami rahmat-Mu, agar berani membuka hati bagi kuasa-Mu yang menyembuhkan itu, sehingga hidup kami dibarui dan disegarkan kembali. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, dan Tuhan akan mengatur dan mencukupkan segalanya.